Pada tahun 2006 lalu ada sebuah film yang dirilis berjudul 300 Spartan. Film ini diambil dari serial komik tahun 1998 dengan judul yang sama, buatan Frank Miller dan Lynn Farley. Film ini disutradarai oleh Zack Snyder yang pernah juga menyutradarai film-film DC kelas atas seperti Man of Steel, Superman vs Batman, Justice League, dan Watchmen. Sedangkan Miller menjabat sebagai produser eksekutif dan konsultan. Film ini mengisahkan tentang Raja Leonidas yang diperankan oleh Gerard Butler yang memimpin 300 Spartan ke dalam pertempuran melawan bangsa Persian oleh Rodrigo Santoro dengan pasukannya yang berjumlah 300.000 tentara. Oke, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol like dan jangan lupa subscribe channel ini. Kemudian aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi mengenai video-video terbaru di channel ini. Bersama saya Zainal di channel Albot Live. Film dibuka dengan masa lalu dari Raja Leonidas ketika masih anak-anak. Leonidas diajarkan cara bertarung dan menghadapi berbagai siksa. Saat di alam liar, Leonidas bertemu seekor serigala yang sedang tertidur. Karena suara yang ditimbulkan dari Leonidas, serigala pun mulai bangun dan mengikuti Leonidas. Leonidas memancing serigala ke himpitan tebing. Serigala pun menerkam Leonidas dan serigala terjepit. Saat Leonidas sudah berhadapan dengan serigala, dia tidak merasa takut sama sekali. Justru panca indera milik Leonidas menajam. Leonidas akhirnya membunuh serigala tersebut. Tak lama setelah itu, Leonidas kembali ke rumahnya, yaitu Spartan, dan Leonidas menjadi seorang raja. 30 tahun kemudian cerita pun dimulai. Saat Leonidas mengajari anaknya mengenai penghormatan dan penghargaan, datanglah utusan bangsa Persia yang diutus oleh Xerxes. Xerxes adalah seorang dewa yang telah menguasai hampir seluruh daratan Yunani, bawa kepala para raja bangsa-bangsa di Yunani yang telah dibunuh oleh Xerxes. Leonidas, sang utusan, akhirnya bertemu Leonidas. Leonidas pun menanyakan apa maksud dan tujuan dari Xerxes mengutus utusan ke bangsa Sparta. Sang utusan menjawab tanah dan air. Yang dimaksud tanah dan air ialah Xerxes menginginkan daerah atau wilayah milik Spartan. Leonidas pun menentang dan akan dihancurkan. Tanpa rasa takut, Leonidas justru membunuh para utusan dan melemparkannya ke dalam lubang hitam yang dalam. Pada saat malam tiba, Leonidas menemui pendeta Epor untuk menanyakan perihal perang. Karena setiap akan berperang, Sparta selalu menemui pendeta Epor untuk mencari petunjuk. Pendeta Epor pun mencari petunjuk dengan Oracle, seorang wanita yang dijadikan tumbal untuk dimasuki arwahnya. Tapi jawaban Oracle mengatakan jika Sparta tidak boleh berperang. Mendengar penjelasan dari pendeta Epor, Leonidas bukan takut, justru dia meninggalkan pendeta Epor dengan tidak peduli. Setelah kepergian Leonidas, muncullah Therion, sang konsul, dan ternyata Therion berkhianat. Karena Therion bersama dengan salah satu utusan Xerxes yang ternyata telah menyuap pendeta Epor. Sepulangnya Leonidas dari pendeta Epor, dia kembali ke rumah dan dia menceritakan semuanya kepada sang istri atau ratu dari bangsa Sparta bernama Ratu Gorgo, di mana diperankan oleh Lina Headey. Bahwa pendeta Epor mengatakan jika Sparta berperang maka akan hancur. Sang ratu pun memberi motivasi kepada Leonidas dengan mengatakan semua dipilihannya bukan sebagai seorang raja ataupun seorang suami, melainkan sebagai manusia yang bebas. Scene pun berganti saat siang hari.
Leonidas telah mengumpulkan 300 Spartan, yang berarti Leonidas memilih untuk berperang dengan Xerxes, tidak boleh berperang. Namun Leonidas menyangkal jika 300 Spartan yang dia bawa bukan pengawal pribadinya. Terion sang pengkhianat bertanya akan kemana Leonidas pergi, tepatnya Gerbang Panas. Kemudian Leonidas dan 300 Spartan berangkat menuju Gerbang Panas. Dalam perjalanan Leonidas bertemu dengan Daksos dan pasukan Arkadia. Terjadilah perdebatan. Daksos mengatakan jika pasukan Sparta lebih sedikit dari Arkadia. Mendengar perkataan Daksos, Leonidas menanyakan satu persatu pasukan Arkadia apa pekerjaan mereka. Ternyata pasukan Arkadia merupakan para penduduk yang memiliki pekerjaan berbeda-beda. Tidak seperti Sparta, dari 300 Spartan yang dibawa Leonidas, semua Leonidas. Singkat cerita, Leonidas sampai ke Gerbang Panas. Terjadilah pertarungan pertama pasukan Sparta dengan armada pasukan Xerxes. Tapi armada pasukan Xerxes mengalami kekalahan telak karena ada badai yang besar di lautan, sehingga menenggelamkan semua armada pasukan Xerxes. Scene pun beralih ke sang ratu. Di sini sang ratu bertemu konsul kepercayaan Raja Leonidas. Sang ratu meminta untuk mengumpulkan para anggota Dewan Sparta agar sang ratu dapat meminta bantuan kepada para anggota dewan supaya mereka mau mengerahkan pasukan Sparta. Mendengar permintaan sang ratu, sang konsul pun mengiyakan dan akan mengumpulkan para anggota dewan dalam 2 hari. Scene pun kembali ke Leonidas. Mayat pasukan Persia ambil sebuah pedang. Dan tak lama setelah itu, saat cambuk dari utusan Xerxes, jadilah pertarungan kecil yang mengakibatkan matinya semua pasukan dari Xerxes. Saat senja datang, Leonidas dan sang kapten sedang membicarakan mengenai jalan kambing di Gerbang Panas. Tiba-tiba muncul Sparta. Sang kapten langsung mengancungkan tombaknya dan mengatakan untuk menjauh karena wujud dari orang tersebut seperti monster. Dan sang kapten pun pergi. Kemudian Leonidas berbicara dengan monster tersebut yang ternyata bernama Ephialtes, kelahiran Sparta. Ephialtes ingin ikut berperang dengan Raja Leonidas. Tak disangka ternyata itu pasukan milik Xerxes yang datang dalam jumlah yang sangat banyak. Leonidas pun menyuruh sang kapten untuk membentuk formasi perang, yaitu formasi pagar betis. Terjadilah pertarungan kedua. Raja Leonidas beserta ke-300 pasukannya memasang pagar betis. Leonidas memanfaatkan medan perang Gerbang Panas dengan bertarung di antara 2 himpitan tebing, sehingga jumlah yang banyak dari pasukan Xerxes tidak akan berpengaruh dalam peperangan. Dengan kekuatan dari 300 Spartan dan taktik yang dilancarkan menggunakan perisai dan tombak, akhirnya Leonidas dan para Spartan berhasil menekan pasukan Xerxes dan menggiringnya ke jurang lautan. Tak berhenti di situ, tiba-tiba ada hujan panah yang ditembakkan oleh ribuan pasukan Xerxes yang berada di belakang. Setelah menerima tembakan panah dari ribuan pasukan Xerxes, Leonidas dan para Spartan mempersiapkan diri untuk serangan lanjutan, membentuk benteng pagar betis. Dan terjadilah pertarungan berikutnya. Karena kegigihan Leonidas dan pasukan Sparta, akhirnya mereka memenangkan pertarungan kedua. Saat pasukan Sparta sedang menjara dan mengumpulkan mayat-mayat pasukan Persia, Xerxes datang menemui Raja Leonidas. Xerxes membujuk Leonidas untuk bertekuk lutut dengannya. Dengan diiming-imingi Leonidas akan jadi panglima perang Xerxes untuk menguasai Yunani.
Leonidas mendengar hal tersebut menolak dengan tegas ajakan dari Xerxes. Xerxes pun murka dan mengatakan akan meratakan Sparta dan menghilangkan jejak atau kisah dari Sparta sehingga tidak ada nama Sparta di Yunani. Pasukan terkuatnya yaitu pasukan Abadi. Saat pasukan Abadi tiba di Gerbang Panas, Leonidas beserta pasukan Sparta bersembunyi di balik tembok mayat dengan habis-habisan melawan pasukan Abadi. Pasukan Abadi melepaskan monster raksasa dan bertarung dengan Leonidas. Leonidas pun terkena pedang di mata kirinya. Dengan usaha yang keras dari Leonidas, akhirnya sang raksasa berhasil dia penggal. Dan pertarungan berlanjut dengan pasukan Abadi. Karena kegigihan dari pasukan menangkan oleh pasukan Sparta. Xerxes mendengar kabar tersebut merasa terancam dan bergidik ketakutan. Malam pun tiba, Raja Leonidas dan pasukan Sparta akhirnya bisa beristirahat. Akan tetapi ketika menjelang pagi, pasukan Xerxes datang menyerang kembali. Dan kini pasukan Xerxes merupakan pasukan sihir, di mana dia menyerangnya dengan melemparkan bom kepada pasukan Sparta. Karena kegigihan dan keberanian dari Stelios yang menerjang maju ke depan, membuat pasukan sihir milik Xerxes dapat dikalahkan. Melihat hal tersebut, Xerxes murka dan membunuh para jenderalnya. Xerxes pun kembali menyerbu Sparta dengan pasukan gajahnya. Lagi-lagi Sparta dapat membunuhnya dan menggiring gajah Sparta. Akan tetapi kemenangan ini tidak akan dirayakan karena anak sang kapten Astinos mati terpenggal kepalanya. Dan Sins pun berganti ke Ephialtes. Ephialtes menemui Xerxes di perkemahannya. Ephialtes ditawari kekuasaan, wanita, dan kekayaan yang membuat Ephialtes bertekuk lutut di Xerxes dan membocorkan jalan kambing yang ada pada Gerbang Panas. Sins pun beralih ke sang ratu ketika ditemui oleh pengkhianat yaitu Therion. Therion memanfaatkan sang ratu dengan menjanjikan akan membantu sang ratu saat perkumpulan para anggota dewan. Sang ratu pun menanyakan apa yang dijadikan bayarannya. Akhirnya sang ratu pun dinikmati oleh Therion sebagai pembayarannya. Sins pun beralih ke Leonidas. Di sini Daxos mengetahui jika Ephialtes telah berkhianat dan memberitahukan bahwa Gerbang Panas memiliki jalan kambing ke Xerxes. Dan Daxos memberitahukan ke Leonidas serta meminta Leonidas untuk mundur bersama Daxos. Ketika Leonidas mendengar hal tersebut, dia tidak mau mundur. Justru Leonidas dengan tegas rela mati di pertempuran demi memberikan bukti kepada bangsa Yunani bahwa mereka dapat melawan Xerxes yang hanya bermodalkan 300 pasukan Sparta. Daxos yang mendengar perkataan Leonidas, dia hanya bisa pergi meninggalkan Leonidas. Kemudian Leonidas memberikan motivasi kepada para semua Sparta. Tiba-tiba sang kapten datang dan mengatakan jika dia sangat menyesal karena tidak mengucapkan jika dia sangat menyayangi Astinos, anaknya. Setelah Leonidas memberikan motivasi, dia memanggil Dilios. Leonidas menyuruh Dilios untuk pulang agar Dilios dapat menceritakan kisah dari Raja Leonidas dan 300 pasukan Sparta. Dilios pun pergi bersama pasukan Arkadia yang dipimpin oleh Daxos untuk pulang atau mundur dari Gerbang Panas. Sins pun beralih ke sang ratu. Sang ratu meminta pasukan Sparta agar mau berperang. Tapi Therion yang sebelumnya telah berjanji akan membantu sang ratu ternyata dia berkhianat.
dan dia telah mengatakan jika sang ratu justru menyuapnya. Sang ratu tidak terima dan membunuhnya. Tiba-tiba koin milik Xerxes yang ada di dalam tubuh Therion berhamburan. Scene pun beralih ke Leonidas. Di sini Leonidas dan pasukan Sparta sudah dikepung oleh Xerxes dan pasukannya. Jenderal dari pasukan Xerxes memerintahkan Leonidas untuk tunduk. Kemudian Leonidas melepaskan helmnya dan perisainya dan yang terakhir tombaknya. Leonidas pun semua yang dilakukan Leonidas bertujuan untuk mempermudah Leonidas untuk membunuh Xerxes. Leonidas pun berteriak memanggil nama Stelios dan pertarungan pun terjadi. Leonidas langsung mengambil tombaknya kembali dan alasan Leonidas melepaskan helmnya karena mengganggu pandangan Leonidas. Padahal Leonidas akan berperang dengan jarak yang jauh karena melemparkan tombaknya. Alasan dia melepas perisainya karena mengganggu keseimbangan dari Leonidas. Dan akhirnya tombaknya dilemparkan langsung menuju ke Xerxes. Tapi Sparta mati. Film ini ditutup dengan scenes di mana Dilios sudah memimpin dan menceritakan kisah Leonidas. Here on this rugged patch of earth called Plataea, flags being tied and free Greeks. Oh! 300! The victory! Kelanjutan dari film ini adalah 300 Rise of an Empire yang akan saya bahas di video selanjutnya, di mana di 300 Rise of an Empire akan menceritakan mengenai masa lalu dari Xerxes, di mana dulunya Xerxes adalah seorang manusia. Dan di film yang akan saya bahas juga di situ diceritakan mengenai Jenderal Thesmitokeles. Saya akan mereview sedikit film 300 Spartan. Film 300 Spartan jika saya lihat dari alur cerita film ini sangat-sangat bagus. Dari mana cerita ini mencari pasukan Sparta dalam melawan Xerxes dan pasukannya. Dan tujuan dari Leonidas adalah bukan untuk menang melawan Xerxes dalam pertarungannya, namun dia menang karena dia memberikan motivasi untuk bangsa-bangsa Yunani agar mau melawan Xerxes. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa sempatkan kalian untuk mengklik tombol like dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Zainal dari channel About Life pamit mengundurkan diri. See you next video.